لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Jemaah kaum muslimin, Bapak Ibu hadirin, remaja putra, remaja putri, apa kabar semuanya, sehat Bapak Ibu? Senang sekali pada kesempatan malam hari ini kula panjenengan sami saged lelenggahan sesarengan bersama-sama di majelis ilmu dalam rangka untuk menambah bekal agama sekaligus menambah bekal amal soleh agar kula panjenengan sami senantiasa menjadi orang-orang yang terberkahi, mendapatkan berkah dari Allah, diberikan umur yang panjang dengan kebaikan dan amal soleh, serta diberikan selalu semangat untuk bertafakuh fiddin, melihat ilmu itu seperti melihat sesuatu yang sangat mengasihkan, berada di dalam taman-taman surga membersamai para alim ulama, para mubaligh, para dai untuk mentelaah ayat-ayat suci Al-Quran sekaligus hadis sunnah-sunnah dari Nabiullah Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, mengapa rambut panjenengan menika beruban? Sebuah pertanyaan yang sederhana. Ya Nabi, wahai Rasulullah, kenapa kok rambut panjenengan beruban? Lalu Nabi SAW menjawab, rambutku beruban karena surat Hud dan kawan-kawannya. Maka kemudian beliau membaca surat Hud yang dimaksud oleh Rasulullah tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu ta'maluna basir. Fastaqim kama umirta, maka kalian beristiqomahlah, lurus pada apa-apa yang telah diperintahkan untuk kalian, wa man taba ma'aka, dan barang siapa yang bertobat bersama kamu, wala tadghaw, dan janganlah kalian melebihi batas, innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Dia Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hud ayat 112 Bapak Ibu. Pramila sebagai sebuah keluarga, sebagai sebuah suami istri, kalau panjenengan sami harus terus-menerus memompa, mendorong, memotivasi pasangan untuk senantiasa fastaqim kama umirta, lurus sebagaimana yang diperintahkan Allah. Adanya komunikasi, adanya obrolan suami istri mengarah kepada bagaimana mewujudkan sebuah keluarga yang mentaati Allah, sebuah keluarga yang menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Maka di dalam surat Al-Imran kula panjenengan sami nggih dipun dawuhi kali Gusti Allah pada ayat yang ke-102, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Hei orang-orang yang beriman, semuanya panjenengan beriman, Bapak Ibu, adik-adik remaja yang dimuliakan Allah.
Ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal, janganlah kalian mati, janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi sebagai seorang muslim. Pramila saat ini Bapak Ibu nggih, kematian itu enggak bisa dideteksi. Nembe mawon ndek Rebo menika enten artis senior. Sinten ibu-ibu artisnya? Marissa Haque. Nek sik umur-umur sak awake dhewe ngene iki cek kenal, Pak. Dewa kula ngisi teng Banyudono cah sementen-menten iki cah kelas SD, kelas 5, SMP, SMA. Kula tekoki beberapa hari yang lalu, hari Rabu, ada artis yang meninggal. Siapa adik-adik? Rane sing nyaut Bapak Ibu. Rane sing kenal Marissa Haque. Meninggalnya dalam kondisi tidak diketahui penyakitnya apa, gejalanya enggak ada. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kita mati kecuali dalam kondisi sebagai seorang muslim. Pramila keluarga dibina, dibentuk, dipertemukan dalam rangka untuk saling mendorong, memotivasi dan menyemai bibit-bibit iman pada diri keluarga kita. Atau hari napa nggih? Hari Sabtu seminggu yang lalu, ibu-ibu, bapak-bapak, saya disuruh ngisi di daerah sini, di daerah Ayam Resto, jam 9 pagi. Terus saya nanya sama keluarga mempelai, Mas, ini yang nikah namanya siapa? Kemudian beliau menjawab, yang putri asmanipun Naurah, Ustaz. Kalau yang putra asmanipun Cogatai. Nah, terus kalau nanglet lho, sinten Mas? Cogatai. Kok namanya unik? Iya Ustaz, yang putra itu dari Turki Ustaz. Yang putri tiang Banyuanyar, pribumi asli Jawa, sing kakung menika saking Turki. Kenale piye Mas? Dijodohkan temennya yang sudah nikah sama orang Turki, sekarang tinggal di Turki, terus dijodohkan, alhamdulillah cocok. Ngelamari piye Mas? Ngelamari ngagem Zoom meeting Ustaz. Terus Mas Cokata itu datang ke Solo, langsung resepsi. Ya kalau TKI lah, Mas Cokata bisa bahasa Inggris? Nggak bisa. Bahasa Arab? Nggak bisa. Bahasa Indonesia? Nggak bisa. Nah, terus aku ngei tausiah nggo bahasa Turki, aku nih sing ra iso. Tapi Masya Allah Ibu Bapak Rahimahumullah, meskipun Turki, meskipun Indonesia ketemu dalam bingkai iman, Mas Cogatai ketika saya kasih tausiah itu ya diem. Tapi bareng kula ngetokke dalil, wa min ayatihi yang khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Beliau langsung mantuk-mantuk. Terus bahasa Quran ini universal. Mau yang bahasa Turki dengan bahasa Turkinya, tapi ketika kena Al-Quran mereka bisa ketemu dalam satu hati yang sama. Tadi saat deringi kalau tausiah niku Pak, kalau boleh data-data budaya pernikahan di Turki. Saya menemukan data di Turki niku menawi enten bapak nggadahi lari putri, anak wedok wis siap nikah, maka bapak itu akan melontarkan atau melemparkan botol susu ke atas genteng. Barang siapa laki-laki yang bisa mengambil botol susu itu, maka dia layak untuk melamar anak gadisku. Jenengan teng sawan rasa ngelempar botol susu Pak, malah dora mudeng karepe ngopo iki botol susu dibuat ning dhuwur. Pramila ma'asyiral muslimin, bersatunya kula panjenengan sami dalam sebuah keluarga karena bingkai iman, bertemu karena ingin saling meningkatkan iman di antara kita, maka sebuah keluarga harus memiliki sikap istiqomah, terus menerus menyembah Allah, terus menerus menjadi pribadi yang baik, dan bahkan keluarga itu dibina
Sesungguhnya nggih supados kula panjenengan sami tambah soleh lan tambah soleha. Lah pertanyaannya Bapak Ibu, kalau sebuah keluarga itu istiqomah dalam kebaikan, apa kemudian yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita semua? Nabi kula panjenengan sami istiqomah dalam kebaikan, apa yang akan diberikan Allah kepada kita sebagai suami istri dan anak-anak? Maka Rasulullah bersabda, "Ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla." Ahabbul a'mal, amal yang paling dicintai ilallah oleh Allah Ta'ala, adwamuha wa in qalla, adalah amal yang kontinu meskipun itu sedikit. Pengajian ngeten iki Bapak Ibu dirutini, awake dhewe rawuh, awake sehat, ora ndek penyakit, ora nek tamu, ora nek keperluan, lenggah diniati, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu dan berikanlah rezeki berupa kepemahaman, membantu orang, meringankan beban, membaca Al-Quran, menjaga lisan, berbagi makanan. Semua amal-amal yang kecil tapi serius itu sangat dicintai Allah, daripada gede tapi guru pisan tok. Apabila napa ma'asyiral muslimin, buah dari istiqomah yang akan dilakukan oleh sebuah keluarga, pertama, Allah akan memberikan keteguhan Islam kepada keluarga tersebut. Mboten gampang anggenipun berhenti berbuat kebaikan, tidak gampang goyah oleh iming-iming harta. Padi jenengan kerja tengene kula kersa. Nggih Pak. Mungkin kula gaji sebulan 5 yuta. Cocok mboten Pak sebulan 5 yuta? Cocok nggih. Tapi di syarate jenengan nek Jumatan ora oleh mangkat. Liyane Jumatan jenengan kudu tetep teng pabrik kerja kalih kula. Wah ngapunten Pak. 5 yuta kan ninggal iki Jumatan ya, aja meneh 5 yuta, 5 miliar lho, kula mboten arep gelem ninggal iki Jumatan. Ini diberi keteguhan oleh Allah. Ibu-ibu enten sing nawari panjenengan, Bu, jenengan nganggur napa mboten, kula paringi dhuwit 20 yuta kersa. Ya kersa no Pak, 20 yuta. Langsung kebayang pupur, lipstik, skincare. Iso tuku panci presto, iso buka es teh jumbo, iso buka lotek gado-gado. Kula paringi gawean, mungkin kula bayar 20 yuta. Napa Pak gaweane? Ngeterke narkoba tekan Jogja. Sekedhik kok namung 1/2 kilo. Memang lebet tas, cangklong, munggah saka balapan, dugi stasiun Tugu, mengke manglungke kanca kula pun kerjaane jenengan niku tok tak bayar 20 yuta. Kira-kira dijukuk napa mboten niki, Bu? Yes apa napa no, Bu? No. Tapi none rada lemes no nggih. Orang yang istiqomah di jalan Allah Ta'ala dijanjikan oleh Allah keteguhan di atas Islam. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli atsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Surat Ibrahim ayat 27. Yutsabbitullahu alladhina amanu, Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan perkataan baik di dalam kehidupan di dunia ataupun di dalam kehidupan akhiratnya. Tidak bergeming. So nek putra-putra panjenengan Pak dados pejabat-pejabat yang akan menggantikan orang-orang hari ini, dimingi-mingi piye de, mbok kasus kuwi rasa ditutuke. Misalnya putra jenengan dados penyidik di kepolisian. Mbok kasus kula niku anak kula mboten usah ditutuke, mesake lho anak kula niku cek cilik, umure lagi 20. Mosok wis dipenjara. Pun jenengan nyuwun apa mengki kula pikirke.
Nek perlu jenengan jeng Fortuner anyar gris plate rung metu tak parkir ning arep omahe jenengan. Kuncine BPKB-ne kula serahke. Mikir Pak awake dhewe nggih. Ya. Wah, dimingi-mingi Pajero, dimingi-mingi Fortuner anyar sisan. Pun Bu, niki proyeke kula mang lulus kemawon, liyane mboten sajenengan tampi. Gini kula mawon sing ditampi. Mengke urusan jenengan kula pikirke. Jenengan nyuwun pirang persen dari proyek yang ada. Duitnya mboten kula transfer Bu, mengke konangan PPATK. Kula kei ransel mawon, kula tendang lewat ngisor meja. Oke, nek ngangge transaksi ketok PPATK kok ini ada transaksi yang mencurigakan. Mungkin ngangge tas ransel mawon, kula mboten kantor jenengan tak tokok ning ngisor meja tak tendang ngoten pun dados milike jenengan. Pripun? Jenengan kersa napa mboten? Ya. Pramila ma'asyiral muslimin, orang-orang yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaga mereka. Napa boleh kalau panjenengan mendengarkan hari-hari ini nggih Pak, demi kekuasaan, pengen menjabat sebagai wali kota, bupati, gubernur orang, ya kita hanya mendengar saja. Kaya entut ngoten niku lho Pak, ya mambu kucinge ini tapi ora nek bentuke. Ya kita mendengar tapi kita nggak ada buktinya. Ya. Makanya ma'asyiral muslimin, Rasulullah mengatakan ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah di dalam rumah kita. Jadilah seorang istri yang taat kepada suaminya. Jagalah Allah di rumah kita. Jadilah seorang suami yang merawat, memelihara, mencintai dan menyayangi istrinya. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah di pasar, jagalah Allah di pabrik, di kantor, di tempat gawean kita, maka Allah akan menjaga kita Bapak Ibu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah Allah maka Allah akan berada di hadapan kalian. Mas-mas yang muda-muda, jagalah Allah di dalam diri kamu. Jaga lisannya, jaga omongannya, jaga attitude-nya, jaga perilakunya. Maka keluarga yang tetap istiqomah di dalam Islam, maka Allah akan meneguhkan kaki-kakinya. Nah, kemarin saya mendengar ada satu tulisan Bapak Ibu, koncone Pak Faisal Basri yang kemarin meninggal mendadak karena jantung atau karena apa saya nggak tahu. Beliau menulis dalam suatu tulisan yang panjang bercerita tentang seorang Faisal Basri yang habis ngisi di sebuah acara seminar di BUMN. Dikai duit keh banget, sak koper gede isine duit kabeh. Kemudian duit itu dikembalikan ke BUMN tersebut, Mas iki duitnya tak balik lho. Kenapa Pak kok nggak mau nerima uangnya? Kan itu uang fee atau biaya dari Bapak memberikan seminar. Ya saya tahu Mas, tapi menurut saya ini berlebihan. Seminar saya tidak layak kalau dikasih duit sebanyak itu. Saya mencium ini ada aroma-aroma penyuapan. Saya dikasih uang segitu biar saya tidak lagi mengkritik BUMN Anda, maka tak kembalikan aja uangnya. Lah golek uang sing kados mekaten kan nggih angel Pak. Dikai fee semono akeh ra gelem malah dibalekke. Karena alasan takut dianggap bahwa ini sebuah suap agar dia tidak kritis lagi. Makanya ihfadillah yahfadka, jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka nanti Allah yang akan menjaga kita. Ingkang nomor kali Bapak Ibu, ketika keluarga ini istiqomah berada di jalan Islam, tetap nyembah Gusti Allah, tetap menjadi muslim yang baik, tetap menjadi hamba Allah yang bersyukur dan bersabar. Apa hadiah yang akan diberikan Allah kepada kula panjenengan sami? Inggih menika mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dalilnya surat An-Nahl ayat 97, man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah.
wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila solihan, barang siapa yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan, min dzakarin au untha, nggih lanang nggih wedok, wa huwa mukmin, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepada yang bersangkutan al-hayah at-thayyibah. Bentuknya apa Bapak Ibu al-hayah at-thayyibah? Pasangan yang soleh dan solehah. Nggih mungkin awake dhewe ora kemudian dikasih Allah rezeki berupa suami sing ganteng kaya artis, wirunge bangir, bolongane gede, alise tebel, mripate cemlorot, tingginya 170 cm, dhuwur temen iki kaya genter. Awake atletis, dadanya bidang, perutnya datar. Ya mungkin awake dhewe Bu nggih mboten dikaruniai Allah berupa suami seganteng itu. Tapi ternyata suami itu pengertian, menenangkan hati panjenengan, tidak membuat gundah gulana, tidak membuat gelisah, kayak wonge lumo sisan. Mungkin bapak-bapak tidak dikaruniai seorang wanita yang wayune tumbuk undung, blongor, wangi, dhuwur, langsing, dambaan para pria. Mungkin istri kita adalah ibu-ibu banget, yang penampilannya biasa-biasa saja, tapi Masya Allah beliau bisa membersamai kita dalam suka dan duka. Pas awake dhewe ra ndek apa-apa tetap bersama dengan kita. Ojo koyo tulisan teng-tek niku Pak. Papa kerja, mama belanja. Papa nganggur, mama kabur. Nah, ini kan bahaya. Istri-istri yang tidak banyak permintaan, istri-istri sederhana yang bahagia sore-sore, ayo Bu takjak ning ndi tuku bensin. Nek wingi kula nonton status rencang menika, guys, ngisi bensin ning pom adalah healing terbaikku. Wah, kur dijak ngisi bensin ning pom wae healing lho Bu, ya. Saking memang healingnya itu tidak pernah jauh-jauh, atau neng pantai, atau neng gunung. Apalagi tenggen Solo Safari, sak uang 45.000 nek anake 5, bapak ibuke tambah loro berarti 7 ping 45 wis lumayan lho Pak. Ajeng tuku es teh wis deg-degan kok, ya. Rasa tuku es teh nduk, engko ning omah banyune akeh. Ngelake saiki lho Pak, ngombene ning omah, ya. Istri-istri yang sederhana gur dijak nyuri-nyuri mawon, jajake cilok, tahu bakar, tahu bakso, atau mungkin bakso bakar, bakso kuah, pentol kuah, wis bahagia luar biasa. Mungkin kula panjenengan sami tidak dianugerahi anak-anak sing cemerlang, pinter-pinter, juara olimpiade, membanggakan orang tuanya ning omahe niku pialane akeh banget. Enggak. Tapi kita dianugerahi anak-anak yang lugu-lugu, salate sae, ngajine sae, nurut karo wong tuane. Wong tuane lara nggih dirawat, didoakan. Maka al-hayah atau yibah bisa berupa pasangan yang solih-solihah, anak-anak yang qurrata ayun, rumah yang memberkahi. Ora kudu omahe menika gudi-gudi, pagere dhuwur-dhuwur, luas, luar biasa. Tapi rumah yang kalau kita masuk ke dalamnya kita bisa istirahat Bapak Ibu. Kuwesele ning jaba panas ngentang-ngentang, mlebu ning omah ses langsung adus andukan, ganti kathok cendhek, sarungan, nganggo kaos. Jarine Pak nggih, tondo-tondo wong lanang nek wis tuwa niku ning omah senengane sarungan timbangane kathok dawanan. Terus angger foto mesti tangane jempol. Lah niki tondo-tondo nek wis tuwa niki Pak. Terus ning omah nonton TV niku senengane nonton berita. Terus angger ning omah senengane dandan-dandan, iso mbongkar ning ra iso balekke. Iku tondo-tondone awake dhewe wong lanang wis tuwa nggih.
Senengane nek ngombe ngoten iki sing anget-anget, ya ora enek njaluk es. Wah, seger seger bar ki kerokan 2 minggu. Nggih. Wis sawahe dhewe iki wis kudu tahu diri wae. Ya. Makanya kita akan diberikan oleh Allah kalau istiqomah menika napa al-haya at-thayyibah, pekerjaan sing meskipun boten patek iso nyugi ya. Orang dadekke awake dhewe terus dadi juragan lemah atau mungkin juragan toko besi, tapi ngerjekeni Bapak Ibu. Pas butuh bayar cah sekolah tiba-tiba oleh rezeki. Pas kudu bayar pajak mobil tiba-tiba dapat rezeki. Bukan sosok yang kemudian gila harta, wis nyekel tabungan akeh banget tapi pikirannya jek donya wae. Dicukupkan oleh Allah dengan cara napa? Berbahagia dengan cara yang sederhana. Itu tulisan saya, Pak. Daun itu mencintai angin, tapi anginlah yang membuat daun itu berguguran. Ikan mencintai air, tapi airlah yang merebus ikan itu hingga mati. Manusia mencintai manusia yang lain, tapi kadang orang yang kita cintai menyakiti diri kita. Coba kita pikirkan, benar nggak Pak tulisan ini? Ternyata tulisan ini salah. Daun mencintai angin, tapi anginlah yang membuat mereka berguguran. Bukan yang membuat berguguran itu bukan angin, tapi yang membuat berguguran itu adalah musim gugur. Ikan mencintai air, tapi airlah yang merebus mereka. Bukan yang merebus ikan itu air, tapi kompor yang menyala. Manusia itu mencintai tanah, tapi tanahlah yang mengubur mereka. Bukan tanah yang mengubur manusia, tapi yang mengubur adalah kematian. Maka kadang-kadang kita sama Allah itu mencintai Allah, tapi kemudian kita merasa kecewa sama Allah. Bukan Allah yang mengecewakan kita, tapi perspektif kita memandang bahagia yang harus kita luruskan. Kadang-kadang kita itu memberikan apa Pak? Syarat bahagia itu pada level-level yang tinggi-tinggi. Anggo jam tangan. Ada orang-orang yang bahagia itu kalau jam tangannya yang harganya mahal. Kayak kemarin saya ke sebuah counter HP, ada jam tangan yang sekarang model baru-baru itu masih harganya 6 juta Pak. Nek nganggo kuwi bahagia. Padahal mungkin ada bapak-bapak yang bahagianya itu kadang nggak harus 6 juta. Tengkar Fride, enek wong dodol jam, Mas jamnya piro Mas? Selangkung 1000 Pak, 20.000 nggih, 20 oleh. Angsal monggo Pak, 20.000 dipakai bisa sholat, bisa untuk nunjukin jam. Iso, wah bojoku wis mulai pengajian iki tak jemput. Wah anakku, wah koncoku sudah bisa menjadi penunjuk waktu. Ada orang yang bahagia itu harus makan di restoran yang mahal, difoto, diupload ke Instagram, di like oleh konco-koncone. Tapi ada Pak, Bu, orang yang bahagia itu cukup dengan beli tempe 1 selonjor, kemudian digoreng setengah mateng, diulek-ulek, kemudian dikasih bawang, dikasih lombok, dikasih garam, dikasih roiko sidik, kemudian diulek-ulek jadi sambal tempe. Wah, itu ngentekke magic jar loro lho Pak. Nggih. Imbuh neh Bu, wah imbah terus suwe-suwe rasa ngateg, nggih. Padahal niku gur tempe selak selonjor lho, larangnya sepiro. Padahal mungkin ada orang-orang yang harus bahagia itu kalau naik mobil yang lawangnya buka dhewe, ya, kemudian kursi ini metu dhewe, ya. Orang gelem diparani Pak, kursine sing marani. Lah terus wonge lagi lenggok klek, kursine munggah dhewe. Itu baru bahagia. Tapi ana sing awake dhewe niku gur numpak angkot, rane AC-ne cendelone dibuka, nggih. Ambune sedele niku luar biasa, ya. Kemudian sok-sok ngisor ono kecoake mlaku barang, ya. Tapi bahagia tekan Tawangmangu, nggih. Sangu 50.000 tukoke bakso kuah karo es teh, mulai bahagia ra masuk angin luar biasa. Makanya turunkan level bahagia kita, perspektif bahagia kita dirubah.
Bukan Allah yang mengecewakan kita, tapi cara kita menangkap nikmat Allah yang harus kita perbaiki. Yang saya Bapak Ibu panjenengan hari ini masih punya pasangan. Jenengan ningali betapa Ikang Fauzi itu merasa lemes luar biasa ditinggal sama Marissa Haque. Ketika saya dengarkan rekamannya ketika dia bicara sama dokter IGD, tolong dok. Jadi dari rumah niku wis kaku Bapak Ibu. Malam-malam tuh kaku mau manggil dokter wis ora iso. Bengi-bengi nggak ada dokter yang bisa dipanggil. Akhirnya diantar ke IGD untuk memastikan ini Marissa ini sudah meninggal apa belum. Ketika anaknya sedang sibuk gini, dokternya datang bilang sama Ikang Fauzi, maaf Pak, ibu sudah nggak ada. Wah itu pecah tangisannya, lemesnya luar biasa, pingsan sampai 3 kali. Makanya Syahnaz Haque, adiknya Marissa Haque itu sampai kakak iparku hancur ditinggal pasangannya. Nah punten Bapak Ibu, hari ini kita masih punya seorang suami di rumah yang mungkin bagi panjenengan bikin pegel. Bojoku kan biyen ngono ki terus ora berubah-berubah nganyelke ra karo-karon mulati wajahe sepet tau ya. Njaluk dit ra tau dikei ya. Wonge ra tau nyenengke ati, atau mungkin bapak-bapak punya seorang istri di rumah yang jenengan juga pegel melihatnya. Bojoku sapa? Marai atiku ra seneng tok. Nanti Bapak Ibu, orang yang paling dekat dengan kita, suami dan istri, bisa jadi meninggal duluan kita atau mungkin meninggal duluan istri kita. Disitulah dunia kita hancur separuh. Makanya Kang Fauzi sama Marissa itu bilang apa? Marissa Haque bilang, nanti kalau meninggal aku saja yang meninggal duluan. Jangan sampai Ikang Fauzi yang meninggal duluan. Karena kalau yang meninggal duluan Ikang Fauzi, aku nggak bisa hidup tanpa Ikang Fauzi. Nah, nanti kalau ibu meninggal duluan, tolong ya bapakmu dirawat. Gawe ke bapakmu nasi merah. Ini meja makan harus bersih, dilap tiap hari. Toilet dibersihkan, rumah harus dalam kondisi rapi. Rawat bapak kamu kalau nanti ibu sudah nggak ada. Kayak Marissa Haque niku Bu, meninggalnya hari Rabu. Hari Senin itu nraktir mahasiswanya. Mahasiswanya lagi tengok-tengok wong telu, sudah makan belum ini? Belum Bu. Ayo tak belikan makanan. Siapa tahu setelah nraktir kalian makan, ibu meninggal. Karena kalau ibu meninggal setelah nraktir kalian, orang-orang yang Ibnu Sabil yang sedang menuntut ilmu, ibu nanti meninggal dalam kondisi mati syahid. Seminggu sebelum meninggal itu tulisannya tentang kematian gitu. Maka monggo Pak, turunkan syarat bahagia kita agar kita bisa melihat perspektif bahagia itu pada sudut yang sederhana. Kita bahagia tidak harus nunggu istri kita bersolek, kok ibu sing larang, kemudian alisnya digambar, kemudian nganggo ide pasangan, kemudian irungnya digawe rotok mancung, bibirnya dikasih lipstik abang-abang, baru kita wah masya Allah aku berbahagia memiliki dirimu. Speknya diturunkan. Kita nonton mau bojone awake dhewe turu ngowoh ngangler nganti ngiler, wah bahagia. Nonton bojo iso turu seenak itu luar biasa, nggih. Itu kecantikan yang sesungguhnya ketika istri kita tidur Pak ya. Tanpa makeup, tanpa perlakuan, itulah wajah yang rela membersamai kita dalam kondisi apa saja. Biar rantai opo-opo, saiki jenengan wis di opo-opo, tetap membersamai panjenengan. Maka al-hayah at-thayyibah. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, menawi kula panjenengan sami sebagai sebuah keluarga istiqomah di jalan Allah. Apa janji Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang beriman yang kemudian mengatakan qalu rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah, tsumma istaqamu, lalu kemudian mereka lurus, boten murtad, boten belak-belok, lurus menjalankan Islam. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan diturunkan kepada mereka malaikat. Kemudian malaikat ini ngendika, alla takhafu, Pak Bu, jangan takut. Wala tahzanu, Pak Bu, jangan bersedih. Ojo wedi, ojo sedih, kata malaikat. Wa absiru bil jannah,
Berbahagialah panjenengan dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan Allah kepada panjenengan sedaya. Maka kematian kaum muslimin rahimakumullah tidak lagi menjadi sesuatu yang mengerikan bagi seorang yang istiqomah. Tapi kematian adalah sebuah pintu untuk mendapatkan absyiru bil jannah. Pak, Bu, bahagialah dengan janji Allah kepada panjenengan berupa surga. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, jadikan keluarga itu sebagai markas-markas kebaikan, di mana potensi disatukan untuk menjadi sebuah keluarga yang lebih powerful dalam iman. Bapak apik di dalam bidang apa, ibu apik dalam bidang apa, bertemu dalam satu keluarga, mereka bersinergi, berkolaborasi, kemudian memunculkan sebuah kekuatan amal soleh baru yang powerful, sampai nanti kalau panjenengan sami ditimbali kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ada 3 hal ini, Pak, Bu. Wala takhafu, janganlah takut, jangan khawatir. Wala tahzanu, jangan bersedih, jangan galau, jangan overthinking. Wa absyiru bil jannah, berbahagialah panjenengan dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kita. Niku ayat napa, Bu, Pak? Niku ayat surat Al-Fusilat. Al-Fusilat menika surat ingkang 41, ayat yang nomor 30. 3 kalimat indah dari Allah Ta'ala. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bil imani alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahu min amalihim min syai'in kullum ri'in bima kasabarohin. Kelak orang-orang yang beriman dan anak-anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam iman, kami hubungkan anak-anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat oleh apa-apa yang telah mereka kerjakan. Pramila nggih Bapak Ibu, setunggal melih, sepindah melih, menawi kula panjenengan sami istiqomah di dalam keluarga ini nggih. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nggih, mungkin di antara kita ada yang mungkin nada tinggi, marah, anyel, mangkel dan lain sebagainya, tapi tetap dalam satu koridor iman yang sama. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ingkang nomor sekawan, mahasiswa muslimin, menawi keluarga menika komitmen syar'inya bagus, istiqomah di dalam syariat, taat kepada Allah, mereka akan mendapat ingkang nomor sekawan, perlindungan di akhirat. Rasul ngendika sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok yang akan mendapatkan pertolongan Allah, naungan Allah di hari di mana tidak ada naungan selain naungannya Allah. Sinten kemawon? Nek jenengan beto buku, catat Bapak Ibu, atau kalau bawa HP ya dicatat aja. 7 kelompok siapa saja? Pertama, Al-Imamul Adil, pemimpin-pemimpin yang adil. Pramila kemarin dilantik anggota DPR kita. Kalau mereka duduk di Senayan itu adil, Bapak Ibu. Konon ceritanya untuk bisa jadi seorang anggota DPR itu paling enggak modalnya sekitar 80 miliar. Lah wingi kekayaan para anggota dewan itu dibuka, Mbak Puan Maharani itu 600 miliar. Pak Hidayat Nur Wahid 700 miliar. Sing paling sugih niku anggota dewan dari PKB, ya, Pak Rudi Kirana. Beliau itu owner dari Lion Air. Hartanya itu ratusan triliun, nggak cuma miliar. Pramila kalau mereka ini adil, tidak dolim kepada rakyat, tidak bikin peraturan yang menyusahkan rakyat, maka mereka mungkin akan mendapatkan apa yang disebut dengan naungan Allah. Kalau panjenengan sami sebagai ayah, pemimpin di keluarga kita, tidak dolim kepada istri, tidak dolim kepada anak, nanti kelak akan menjadi imam yang adil, yang akan mendapat naungannya Allah.
Nomor kali, siapa yang akan mendapat naungan Allah? Wa syabun nasa'a fi ibadati rabbih. Cah nom-nom yang menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Bapak-bapak, data terbaru yang saya baca di running tag televisi itu, laba pinjol pinjaman online Agustus 2024 665 miliar laba netok. Pramila di saat anak-anak kita ini kena marketplace, pay later, bayar nanti, itu kemudian terbelit banyak hutang. Maka di saat yang lain mungkin mikir hal-hal kayak gitu, ada anak muda yang menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian siapa lagi Bapak Ibu? Setunggal imam adil, yang kedua pemuda yang hatinya sibuk beribadah kepada Allah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki yang hatinya terikat sama masjid. Sing dipikirke masjid, piye carane makmur, piye pengajiane akeh sing teko, piye salate kebuak, piye carane masjid itu adalah menjadi tempat yang baik untuk meningkatkan iman. Kemudian warujulani tahabba billahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling jatuh cinta, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Warajulun talabathu imra'atan datu munsibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang digoda perempuan yang cantik, kaya raya, dan memiliki kedudukan untuk diajak berzina, tapi laki-laki ini mengatakan inni akhafullah. Wa rajulun tasaddaqa ahfa hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Dan laki-laki yang kalau dia sedekah pakai tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Kemudian terakhir, wa rajulun dzakarallahu khaliyan fadat ainahu. Dan laki-laki yang sendirian di kamar depipis, dikir kali Gusti Allah, nangis gudres-gudres karena menyesali perbuatan-perbuatan dosanya. Ingkang nomor gangsal Bapak Ibu, menawi kula panjenengan sami dados piyantun ingkang istiqomah, keluargane istiqomah, suaminya taat, istrinya taat, suaminya soleh, istrinya solehah, mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah lurus, fala khaufun 'alaihim, tidak ada ketakutan sedikit pun buat dirinya, wala hum yahzanun, dan mereka tidak berduka cita. Ulaika ashabul jannah, merekalah penghuni-penghuni surga, khalidina fiha jazaa'um bima kanu ya'malun. Mereka akan kekal selama-lamanya di dalam surga, itulah balasan-balasan terhadap apa-apa yang telah mereka kerjakan. Mugi-mugi Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan menambah iman, menambah takwa, menambah kesabaran, menambah kesyukuran. Biye-biye keluarga itu harus kita rawat bersama-sama. Jangan sampai kita berkeluarga tapi rasanya luar biasa menderita. Nikmatilah dan turunkan level bahagia kita, syarat bahagia kita turunkan, agar kita mudah untuk bersyukur, mudah untuk berbahagia, sehingga mudah untuk istiqomah, mendapatkan 5 buah istiqomah tadi, dimudahkan di dalam perjalanan kita menuju jannah. Demikian kajian malam hari ini, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau baik Klaten, kajian keluarga Sakinah malam hari ini luar biasa. Apalagi kalau kita dalam kajian ini, terutama untuk kajian keluarga, monggo ya, istri kita, suami kita, anak kita ajak ke sini ya, karena ini kalau yang melakukan kami sendiri tidak kita, istri juga anak-anak.
kan. Monggo kita makmurkan ya masjid kita ini, masjid Al-Ka'bah, kita ajak istri kita, suami kita, dan anak kita. Mudah-mudahan sekali lagi yang kita berikan investasi kita bisa mengamalkan. Dan monggo kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dari kata-kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.